Tes mic. Oke. Eh, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Kali ini saya mau sedikit eh apa ya? Nggak tahu mau ngapain. Sedikit walk around atau nunjukin settingan-settingan yang saya pakai di rumah itu apa aja. Settingan mikrotiknya ya kan. Jadi settingan mikrotik di rumah yang saya pakai itu diapain aja, terus apa lagi? Pakai wifi apa, akses point apa gitu ya kan. Nah, kita akan coba masuk ya. Ini Winbox sudah ada di sini. Winbox sudah masuk ya. Kita akan coba lihat isi dari mikrotik saya gitu ya kan. Ini tak pindah sini aja. Oke. Jadi isi dari mikrotik saya itu sebenarnya nggak ada isinya apa-apa. Hanya ada 3 VPN. Ini pun tidak dipakai, hanya untuk remote aja. Remote sumber internet dari IndiHome 20 mega di LAN 1. Traffic juga nggak begitu banyak. Ini aktif 3 hari, penggunaan 85. Ya, penggunaan pribadi lah ya. Kemudian Ether 2 sampai Ether 5 kita bridge karena kita bisa biar kalau ada perlu tinggal disambungkan saja gitu ya. Untuk settingan bridge-nya itu saya belum HW offload ya kan. Belum HW offload, harusnya dibikin HW offload lebih enak ya. Nggak tahu ini settingannya kayak STP atau apa ya. Biar HW offload itu. Coba kita pindah STP dulu. Terputus. Kita coba refresh. Kita coba connect ulang. Nak muncul dong. Kita coba connect ulang. Aduh, nak mau connect. Oh, ini terputus deh. Pantesan kok hilang sinyal. Coba connect ulang. Oke, connected, open. Kita coba masuk lagi. Oke, sudah masuk, sudah bisa terdeteksi. Tadi kita ubah. Oh, Pak, tetap ya. Apa yang diubah ya? Ini HP offload sudah checklist STP. Mungkin non mungkin ya. Kita coba setting STP-nya pakai non gitu. Oke, bakal terjadi putus-putus lagi. Bisa nggak ya? Oh, ini sudah bisa. Ini masih terhubung berarti dong. Oke, nah berarti di RP750 ke R3 untuk mengaktifkan HW offload itu kita harus mematikan ini protokol mode, pilih non, jangan RSTP atau STP atau MSTP juga jangan. HW offload itu gunanya itu untuk menganggap ya kan, Ether 2345 ini dianggap satu interface. Gunanya itu agar Ether ini dianggap satu interface. Kalau kita pakai bridge tadi, bridge biasa ya kan, tanpa HW offload itu akan membebani kinerja CPU. Sedangkan kalau kita aktifkan HW offload kayak gini ya kan, statusnya mana enggak. Pokoknya HW offloadnya nyala kayak gini, itu berarti beban dari masing-masing interface itu dibebankan pada chipsetnya si Ethernet, bukan CPU dari mikrotik. Kayak gini ya kan. Di sini kan ada menu switch nih. Menu switch di sini kan ada port, nah kan. Nah, di switch ini ada chipsetnya menggunakan MediaTek MT7621 kayak gitu. Tuh, maka
beban dari traffic yang ada di masing-masing Ether itu dibebankan pada chipset ini, bukan lagi dibebankan pada GPU di Mikrotik kayak gitu. Pernah sudah saya bahas untuk HW offload itu ada beberapa tabel yang bisa kita lihat ya, Mikrotik apa untuk HW offloadnya harus di protokol mana, itu sudah pernah dibahas. Kalian cari deh itu, mengaktifkan HW offload itu ada. Terus lagi ini sudah HW offload berarti bebannya sudah nggak ke CPU lagi. Itu kata dokumentasi di Mikrotik ya, lebih jelasnya kalian tinggal cari aja di Mikrotik dokumentasi di bagian wiki. Kalian cek ada yang namanya apa sih, bagian bridging atau switching, itu di situ ada. Untuk IP address ya kita standar saja IP address, pasti kalian sudah tahu IP address saya. Untuk settingannya itu pakai IP 10 titik sekian ya. Tuh. Terus kita coba tengok di firewall. Firewall nih mungkin sedikit kecil di sana ya. Soalnya rekam di layar besar. Ini kalau kalian lihat di sini saya nggak, ini kan yang DD semua itu miliknya apa sih? Miliknya hotspot ya. Miliknya hotspot. Yang ini saya coba praktek untuk itu loh, untuk hal bukan apa sih, fast track. Nah, fast track connection. Fast track buat ke port 8080 kalau ada klien atau jaringan di sini orang yang akses ke port 8080, dia bakal mendapatkan koneksi fast track. Koneksi fast track itu dia akan melewati beberapa firewall. Men-skip itu apa ya? Bukan melewati juga. Melompati firewall sehingga dia ndak dihitung di firewall, atau di simple queues atau queue tree juga nggak kehitung. Jadi itu gunanya fast track. Kalau fast track 8080 kalau kita speed test, jadinya untuk speed test itu kan menggunakan protokol 8080 yang buka port 8080 di speed testnya, maka dia akan mendapatkan atau men-skip atau melompati pembatasan simple queue. Efeknya apa? Efeknya bakal itu simple queue-nya nggak jalan, alias loss gitu aja untuk speed test. Untuk yang bawah-bawah sampai 16 ini bawaan dari itu hotspot. Untuk NAT standar saya pakai port forwarding. Di tutorial sebelumnya mungkin sudah lama tutorialnya kan, saya pakai port forwarding juga. Ini standar semua, bawaan dari bawaan dari hotspot juga. Ini masquerade untuk VPN sama ke sumber internet gitu. Terus lagi Mangle nggak ada isinya. Saya nggak pakai skripan kayak bagi bandwidth atau apa-apa gitu, karena bandwidth saya itu masih cukup 20 mega dipakai serumah, itu masih cukup untuk akses point ya. Kalau nggak kelihatan akses point di situ. Nah, untuk 20 mega penggunaan tiap harinya itu rata-rata di 7 mega, masih banyak bandwidth yang tersisa. Jadi saya nggak pakai settingan macam-macam. Yang penting satu kunci saya, akses point bagus, sesuai dengan kapasitasnya. Saya sendiri pakai Redmi AC 2100 buat akses point. 2100 itu sudah dual band dengan harga 400 ribuan atau 390 sekian ya. Sudah bagus, sinyal cukup lah untuk serumah, itu cukup. Tuh. Kita pakai itu AC 2100. Ini untuk statusnya dia sudah gigabit ya, untuk akses LAN-nya di RB750GR3 ke Redmi AC 2100 itu sudah gigabit, jadi aman. Juga dual band, jadi untuk HP-HP zaman sekarang macam HP ini ya kan, sudah dual band. HP zaman sekarang dual band. Jadi untungnya kita pakai dual band di access point itu latensi semakin rendah. Ingat ya, jangan asal pilih access point, pilihlah yang sesuai kebutuhan. Nggak perlu yang mahal, yang penting bisa lah untuk kebutuhan kalian itu. Kalau saya sendiri cukup Redmi AC 2100, padahal pinginnya kan yang ada di atap gitu ya kan, yang bunter-bunter gitu, pinginnya kayak gitu. Cuma ya cukupnya segitu aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ke firewall. Untuk RAW saya nggak pakai apa-apa, ini hanya untuk blokir untuk ke
modem ya, biar modem kita nggak diakses oleh orang lain. Bahaya kan kalau modem diakses oleh orang lain, jadinya mereka bisa akses ke modem dan otak-atik modem kita, kan bahaya. Selain itu, modem kita kalau di otak-atik, mereka bisa masuk ke wireless, mereka bisa bikin SSID sendiri, kan bahaya. Service port, connection, address list, dan lain sebagainya, ini standar, nggak ada apa-apanya. Udah gitu aja, saya nggak pakai settingan macam-macam kayak gitu. Paling ya jam diatur kayak gini. Tuh, jam diatur, terus lagi DHCP server untuk di networknya ini DNS-nya diarahkan ke router ini gitu, karena routernya masih mampu, dirasa masih mampu. Kalau memang nggak mampu, DNS-nya jangan diarahkan ke sini. Banyak kan. Biar. Untuk hotspot saya settingannya standar ya. Tawa lagi. Ini untuk settingan hotspot saya, bisa kalian lihat di sini standar. Kemudian di login malah ketawa. Iya, untuk standar di pengaturan server profile saya itu pakai ini aja. Pakai settingan standar, DNS name Om Dracula Net. Kemudian radius saya pakai radius, gunanya untuk nanti saya tunjukkan. Login standar ya, protokol yang saya pakai login by MAC, HTTP CHAP, HTTP PAP, HTTP CHAP ini kalau kalian tampilan halaman login itu kan muncul tampilan itu pakai HTTP CHAP. Untuk HTTP PAP gunanya kalau kalian punya QR code, kalian scan pakai AP itu protokolnya atau login by-nya pakai HTTP PAP. MAC Joki itu kalau kalian berhasil login, Mac kalian akan disimpan di sini. Kemudian langsung kalau kalian balik lagi ke jaringan maka langsung terhubung gitu. Terus trial di sini saya pakai trial di sini, trial uptime-nya saya pakai 3 jam. Kalau orang nemu sinyal ini bisa langsung diklik, monggo gitu. Dengan speed trial di sini, speed saya kasih upload 128 dan downloadnya di 1 mega. Cukup buat kalian YouTubean, update WA cukup. Nah, terus untuk di settingan ini biasa aja, nggak pakai apa-apa, standar ya. Idle timeout saya isi 10 menit karena biar di sini nggak penuh-penuhi ya. Kalau ada orang pergi gitu ya kan, biar ya udah gitu. Di sini yang aktif 7 orang. Ini ada orang trial ya, biarin gitu, connect aja dah. Oke, tadi kan sudah saya bilang apa ya tadi? Untuk di radius tadi ya, saya pakai instrumen. Ntar buka dulu. Terus saya pakai userman kan. Zuhur guys, Zuhur. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, saya benarnya enggak di setting ya userman-nya, alias dibiarkan aja aktif hanya untuk log. Nah, kayak gini. Saya itu iseng buat nampilin log gitu biar tahu gitu ya kan. Orang yang ingin masuk dengan ngetik username Om Dracula gitu kan. Padahal Om Dracula nggak ada, sudah dikasih gratisan gitu yang 3 jam trial. Orang ngetik tes juga ya kan. Tuh, ini MAC address semua karena memang ada login by MAC kan. Jadi MAC address juga akan terdaftar di situ. Tuh, banyak. Tapi kalau buat kalian yang punya akses point disebar di seluruh kampung gitu kan, jangan diaktifkan log kayak gini. Mereka akan makan memori. Di sini ya kan. Nih, log SCKLDB aku pernah dapat kasus mikrotiknya itu kan internal 1 giga tuh. Ininya di 800 mega atau berapa gitu karena lognya diaktifkan. Berat banget mikrotiknya jadi. Ini aja 90 halaman log dimakan di 400 kilo. Nggak disyaratkan buat kalian buat aktifkan log kalau nggak iseng. Ini kita lihat tuh. Gaming test, Holy Egg, test R, apalah gitu. Banyak banget kan.
tes bismillah bismillah login gitu ya kan. Gimana bisa kan enggak ada usernya. Kayak gini. Itu MAC address semua isinya. Tuh 12 13 terus MAC address semua sepi deh. Ya udah. Oh ini Ramadan dipikir ada isu Ramadan gitu kan. Nggak ada bos, ada. Nggak bisa. Sudah klik trial, sudah cukup kalian bisa akses internet kayak gitu loh. Nggak usah sampai diketik-ketik macam gitu. Oh nih Om Polis gitu ya kan. Siapa lagi yang Om Polis? Nggak ada user Om Polis. Semua pakai MAC di sini. Kalau bisa cloning MAC addressku. Bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Di sini ini ada lagi nih aneh. Muslimin, siapa lagi muslimin? Ya, bismillah ada lagi itu. Kita kan akan tahu gitu kan. Polis ganteng. Iya, ganteng, mantap. Ganteng tapi bukan ganteng guys ya. Ramadan Om Dracula ya nggak ada bos, nggak ada. Karena memang sinyalnya itu ini Redmi AC 2100 lumayan jauh ya, ke timur rumah itu ada kali sampai 5 rumah. Tapi di jalan, kalau di dalam rumahnya nggak kelihatan. Om Holis, Om Dracula, Holis nggak ada bos, nggak ada. Oke, terus kita buka terus. Mana? Apa itu tadi? Yuch, Martin. Iya karena memang login page saya pakai Martin gitu, jadi orang ngetik Martin. Aman deh. Oh ini ada lagi nih. Martin Malaikat Magang ya. Memang di login page saya tulis Martin Malaikat Magang. Tapi ya nggak ada juga bos kayak itu. Oke, kayaknya semuanya aman deh. Oh ini ada lagi nih. Oh bukan deh ini. Oh IP address malah ditulis. Terus udah habis. Oke, kalau sudah habis kayak gini kita akan clear di untuk lognya kita akan clear caranya. Tools userman log, kita tinggal bukan database clear log. Tuh. Yes. Database clear, di sini kita cek langsung 6KB, tadi kan 400-an. Nah, oke, gitu. Nah, kayak gitu aja. Oke. Sampai di sini dulu untuk videonya, untuk kita keliling-keliling di router yang saya pakai ini. Ini bisa kalian lihat router plot saya pakai RP750 GR3 dengan software bawaan 6445 dan sudah di-upgrade 648. Saya pengguna stabil. Oke, kalau kalian suka video ini klik like, jangan lupa subscribe ke channel Holis Ek dan K Tutorial. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.